Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke mamang, jadi pada kesempatan siang kali ini gue bakalan ngebahas seputaran koin Terra Luna dan juga beberapa exchange-nya. Ya, jadi di sini tuh gue bakalan ngebahas dari pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di kolom komentar gue. Jadi banyak lah yang memang bertanya, bang kok koin Terra Luna gue ada, tetapi value-nya nggak ada atau nilainya nggak ada, nilai uangnya nggak ada, kemana? Apakah koin gue hilang? Apa koin gua dibekukan atau seperti apa? Nah, jadi gini, gua kasih jawaban sedikit ya. Ini menurut opini gua pribadi karena memang gua pun menjelaskan by data sesuai dengan datanya ya. Jadi yang pertama, kalian jangan khawatir tentang koin kalian akan hilang. Itu jelas tidak akan hilang, itu bukan hilang. Hanya saja memang masih dalam tahap upgrade atau pembaharuan dari bursa itu tersebut. Di sini ada 3 bursa ya yang memang banyaknya orang-orang bertanya itu dari 3 bursa ini. Yang pertama Binance, yang kedua TKO atau toko kripto, yang ketiga itu di Hotbit. Ya, jadi untuk 3 bursa ini memang masih dalam tahap upgrade. Jadi belum meluncurkan Luna P2 maupun P1-nya gitu. Nah, di sini gue ini buka di exchange Binance. Dimana kita sekarang langsung aja cari nih buat kalian yang memang masih penasaran ya. Gue cari di sini, gue ketikkan Luna. Nah, ini belum muncul. Oke, launch. Belum muncul juga gitu kan. Nah, karena memang di sini itu ada sebuah announcement atau pengumuman dari CEO Binance yaitu Changpeng Zhao, termasuk juga dari akun Twitternya Binance itu sendiri. Dia telah melakukan announcement pengumuman bahwasanya di sini itu masih dalam tahap upgrade atau pembaharuan. Oke, dan sebelum lanjut ke pembahasannya nih, seperti biasa, kita copy in terlebih dahulu ketika otak perlu inspirasi. Nah, di sini Seng Peng Zhao telah melakukan announcement ataupun pengumuman bagi pengguna exchange Binance. Tim sedang bekerja keras untuk mendistribusikan koin Terra Luna airdrop ke Binance ya, ke pengguna Binance. Kami memiliki pengguna yang besar, jadi mohon bersabar saat kami memproses airdrop, perlu sedikit waktu untuk mengeksekusi. Sekian, terima kasih. Jadi udah jelas ya bahwasanya di sini untuk exchange Binance ini memang masih dalam tahap upgrade. Di mana bursa-bursa lain termasuk Bybit, Bitrue, Maxi, GTO, dia telah melisting Luna P2. Bahkan untuk Luna versi 1 itu sudah ganti nama jadi Launch, LUNC ya. Jadi seperti itu. Untuk Binance ini sendiri dia sampai saat ini ya, tadi pun gua buka gitu ya siang ini, dia belum meluncurkan Luna P2 maupun Luna P1-nya di-upgrade menjadi Launch atau LUNC ya. Jadi belum. Nah, buat kalian jangan khawatir bahwasanya koin kalian itu tidak akan hilang, 100% tidak akan hilang. Ya, jadi udah jelas nih seputaran koin Terra Luna kalian yang memang hilang, khawatir seperti apa, itu nggak perlu ditakuti, nggak perlu khawatir. Jadi koin tetap aman. Dan ada yang memang harus gua bahas nih sekarang mengenai Luna P2. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sumbernya. Let's go, Mamang. Oke, dikutip oleh Watcher News atau Watcher Guru. Luna 2.0 telah hadir, namun dia crash lebih dari 60% pada hari pertama. Nah, kemarin gue pernah bahas tentang koin Luna 2.0 berikut harganya. Namun di situ banyak sekali orang-orang yang berkomentar ya. Jadi ya bisa dibilang konten gue itu jadi trending topik lah dengan harganya yang gue bilang fantastis. Karena memang benar ya. Jadi kemarin itu pada saat listing memang harganya tidak begitu beberapa dolar lah. Namun baru listing itu langsung kurang lebih ATH-nya hampir sampai 20 dolar. Gua cek di Get.io itu sampai 17 dolar. Untuk di Maxi di Bybit itu sampai 20 dolaran kalau nggak salah ya.
Maaf kalau misalkan gua salah nih, tolong direvisi. Tapi untuk di GTO itu Luna 2.0 begitu launching, itu banyak sekali orang yang memang buy, apa ya, bisa dibilang mengambil kesempatan atau momentum di saat baru listing, koin baru listing itu jadi buruan para investor yang memang melakukan scalper. Itu sampai ke $17 kalau di GTO ya. Kemarin gua lihat dan itu banyak sekali pokoknya orang-orang yang mendapatkan cuan lah seperti itu. Oke, kita bahas dulu nih. Beberapa minggu setelah keruntuhan total dan hampir belum pernah terjadi sebelumnya dari Luna, Terra telah meluncurkan versi baru bernama Luna 2.0. Indikasi bahwa akan ada versi Luna baru pertama kali muncul pada 16 Mei ketika Chief Eksekutif perusahaan atau CEO yang bernama Do Kwon merilis rencana kebangkitan. Nah, jadi tujuannya adalah meluncurkan Luna 2.0 itu ya, si Do Kwon ini atau CEO-nya atau foundernya. Dia itu untuk kemarin itu kalau nggak salah di sebuah tweetan ya, di sebuah artikel itu tujuannya adalah untuk memulihkan Luna P1-nya, untuk memulihkan Luna yang menjadi Luna klasik ya. Jadi diluncurkannya Luna 2.0 ini untuk memulihkan Terra Luna versi pertama atau launch. Ini bisa dibilang kalau gue ambil contoh dari koin yang udah pernah mengalami migrasi seperti ini atau menciptakan koin baru dari Ethereum. Karena Ethereum itu yang sekarang harganya puluhan juta itu adalah Ethereum 2.0 ya. Untuk Ethereum yang awalnya pertama kali Ethereum itu dibuat adalah Ethereum klasik. Dan untuk Ethereum klasik itu dia memang harganya tidak mencapai puluhan juta, tetapi dia ada harganya gitu ya, beberapa puluh dolar lah ya, ketimbang Ethereum yang baru. Nah, ini secara tidak langsung gua simpulkan ini mencontoh dari koin Ethereum. Itu menurut opini gua pribadi ya. Karena Ethereum sama pernah melakukan hal serupa seperti ini. Mungkin Do Kwon secara tidak langsung dia meniru dari Ethereum yang telah eh, berhasil melakukan hal seperti ini gitu ya. Namun di sini Do Kwon nggak ngerti dah gua. Bahkan di artikel ini ya, dia baru saja listing dari pertama naik ribuan persen lalu anjlok lagi 60 persenan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu di sini ya. Rencana ini telah dimodifikasi untuk berfungsi sebagai kerangka kerja Luna 2.0. Menurut rencana kebangkitan versi baru akan bercabang dari rantai lama menjadi yang baru. Perbedaan antara kedua rantai tersebut adalah komponen stablecoin UST. Nah, jadi memang untuk Luna klasik ataupun Luna pertama versi pertama itu memang apa namanya masih berkesinambungan dengan UST stablecoinnya Terra. Untuk Luna 2.0 ini dia non stablecoin algoritmik, jadi tanpa UST. Namun ya menurut gua sih antara berkesinambungan ataupun tidak itu sama aja kalau untuk gua pribadi ya. Jadi ya mungkin untuk dari Luna versi pertama yang memang berkesinambungan dengan UST, Terra UST, stablecoinnya Terra, sangat mudah lah untuk para paus memainkan sebuah harga. Tetapi untuk Luna 2.0 ini karena memang tidak menggunakan stablecoin algoritmik atau UST itu agak sedikit sulit. Namun untuk memainkan yang namanya orang-orang besar, namanya paus, itu kan dia mempunyai komunitas. Dia bisa seenaknya untuk memainkan sebuah harga. Itu menurut gua ya. Karena paus itu orang-orang besaran lah, orang-orang gedean. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk Luna 2.0 akan dimulai dari Genesis Block O atau blok kosong ya. Namun pengumuman oleh Terraform Labs atau TFL sebelum peluncuran menunjukkan bahwa Luna 2.0 tidak akan berbagi sejarah dengan versi pertama. Nah, kan di sini nih. Menurut pernyataan itu, versi baru akan didasarkan pada Genesis blockchain mulai dari blok O tanpa dApps saat diluncurkan. Nah, di sini pun Luna 2.0 tidak akan berbagi sejarah dengan versi pertama. Jadi tidak akan bisa lah untuk mengalahkan versi pertama. Di mana Terra Luna yang pertama itu ATH-nya dia ratusan dolar ya, ratusan dolar itu. Walaupun memang perlu jarak tempuh ataupun waktu yang cukup lama, tetapi itu menjadikan sejarah bahwasanya Terra Luna versi pertama itu yang sekarang dijadikan Luna klasik, dia telah mencapai ATH yang luar biasa. Ya, dan untuk Luna 2.0 ini kemungkinan tidak akan bisa untuk mencapai seperti Terra Luna yang pertama. Keputusan untuk melanjutkan Luna versi baru secara resmi dicapai pada 25 Mei setelah berakhirnya pemungutan suara oleh anggota komunitas. Selama latihan, sebagian besar
Pemilih memberikan dukungan luar biasa terhadap peluncuran Luna untuk meloloskan proposisi 1623. Dengan demikian menandai kedatangan versi baru. Ya. Jadi memang untuk komunitas ini secara tidak langsung dia menolak dari segi peluncurannya Luna 2.0. Namun kan itu di luar dugaan, ternyata banyak sekali memang orang-orang yang mendorong peluncurannya Luna 2.0. Ya, kalau tidak didukung ya nggak mungkin ini akan dirilis, ini nggak mungkin akan di launching karena memang secara nilai suaranya, persentase suaranya itu sekitar 65,50% yang mendukung peluncuran Luna 2.0 dan mengantongi total suaranya 200 juta lebih. Ya, seperti itu. Nah, jadi udah jelas ya. Di sini tuh artikel menunjukkan bahwasanya Luna 2.0 itu telah lebih dari 60% pada hari pertama ini crashnya turunnya. Jadi baru baru naik, baru ngepam langsung dibanting. Oke, memang jadi itu ya informasi seputaran Luna 2.0 dan Luna Classic. Untuk kalian jangan khawatir, jangan merasa takut koin kalian hilang di bursa, ya di exchange, di toko kripto dan juga di Hotbit. Namun untuk Luna 2.0 ya, jadi dia itu telah crash lagi 60%-an ya menurut artikel Watcher Guru. Setelah dia dipam lalu digunting ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedikit gua simpulkan. Kenapa sih exchange Binance ketinggalan gitu ya? Ketinggalan exchange Binance, Hotbit, lalu toko kripto kok ketinggalan. Sementara di exchange lain itu sudah melisting Luna 2.0, sudah melakukan upgrade yang tadinya Luna Classic menjadi LUNC gitu ya, Luna versi 1 gitu. Tetapi kok di Binance masih terlambat. Nah, di sini ada dua opsi opini gua pribadi nih. Jadi poin yang pertama mungkin ya exchange Binance ini kenapa dia memang lambat atau ketinggalan dari sebuah pelistingan itu tersebut. Yang pertama gua rasa ya Binance ini cari aman. Yang pertama itu cari aman loh. Kok kenapa cari aman gitu? Nah, mungkin dia sudah tahu bahwasanya Luna 2.0 ini ketika memang dia melisting berbarengan ya, berbarengan dengan exchange-exchange lain gitu. Sementara dia udah tahu pasti banyaknya scalper gitu. Nah, itu yang pertama ya. Alhasil kan benar gitu. Dia baru listing ngepam naik digunting. Bahkan di situ di artikel Watcher Guru dia telah crash 60%. Untuk opsi yang kedua, dia melindungi para investor atau pengguna Binance. Kenapa dia paling terlambat ya? Seperti itu. Jadi mungkin dia nggak mau para pengguna exchange Binance ini atau investor dirugikan ya. Karena gini, kenapa dirugikan? Karena dari setiap orang-orang yang cuan pasti itu ada korban ya. Jadi koin-koin yang baru listing itu pasti akan memakan korban dan akan juga menciptakan jutawan. Ya, itu menurut gua pribadi, itu opini gua pribadi. Nah, buat kalian silakan kalau memang tidak sependapat dengan gua gitu. Kalian tuliskan di kolom komentar ya untuk gua revisi ulang, gua revisi kembali gitu tentang opini gua. Tetapi untuk opini gua seperti itu. Karena untuk para korban itu kenapa sih koin baru akan menciptakan jutawan dan juga akan memakan korbannya. Jadi untuk para memakan korban ini adalah bisa dibilang orang-orang baru, orang pemula seperti gua. Pemula seperti gua itu pastinya kemakan FOMO. Di mana orang-orang yang harusnya take profit dia baru masuk ya. Karena minimnya pengetahuan ya. Maaf-maaf nih gua kata gitu. Karena gua pribadi pun gua masih minim pengetahuan ya seperti itu. Jadi ya gua sarankan kepada kalian itu jangan kemakan FOMO ya. Gua nggak mau mamang-mamangku ini menjadi korban. Gua pengen mamang-mamang ini merasakan cuan dan menjadi jutawan, jadi miliarder, jadi triliuner ya seperti itu. Itu harapan gua. Karena kita semua itu di dunia kripto, di aset kripto, kita cari cuan, bukan menjadi korban gitu ya. Itu pesan gua kepada mamang-mamangku. Ya, mungkin ini aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian seputaran koin Terra Luna dan beberapa exchange dan juga Luna 2.0. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.